Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Pagi, Bu. Baik, Bu. Kelas hari ini siapa yang hadir? Kak Kiki, berapa anak yang hadir hari ini? Apakah semuanya hadir? Yang tidak hadir tiga anak, Bu. Baik, nanti ditulis alasan tidak hadirnya, sakit atau izin ya. Ya, baik, Terima Bu Ningrat. kasih. Selanjutnya pada pertemuan hari ini kita membahas mengenai perbandingan geometri. Di pertemuan sebelumnya masih ingat tentang segitiga dan teorema Pitagoras? Masih ingat? Masih, Bu. Jadi kalian sudah membaca-baca terkait perbandingan trigonometri ini di buku matematikanya. Sudah dibaca apa belum? Buka dulu semua. Ibu foto. Bukti. Ternyata kalau absensi harus ada foto ya. Siapa yang pakai laptop? Foto Ini dulu. saya stop. Oh ya, wes. Oh, saya stop share screen dulu ya, Bu. Enggak apa-apa. Maksudnya sambil ngajar, sambil Oh. foto maksudnya. Teman-teman yang lain supaya kelihatan. Oh iya. Oh iya, Bu. Oke, 1, Baik. 2, 3. Oke, kirim ke Ibu ya ininya. Buktinya kirim ke Ibu. Ya, bentar nih mau stop share lagi dulu. Oh iya. Ya benar ya. Biar kelihatan semua, oke. 1, Carlita mau. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya sudah, Bu. Sudah, oke. Kirim ke Ibu ininya. Ya, terima kasih. Lanjut ini. Izin melanjutkan. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri. Sebelumnya kalian tahu nggak manfaat perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Coba search dulu. Atau udah pernah baca bukunya nih? Coba Istianatun. Kalian tahu nggak manfaat perbandingan trigonometri? Iya, Bu. Udah search? Apa aja contohnya? Manfaat trigonometri itu nanti kita bisa mengukur ketinggian, kemudian navigasi, perencanaan pembangunan, kemudian mengukur kemiringan jalan. Iya, betul. Udah dikirim fotonya tadi? Ya, Bu, ini. Siapa yang foto? Iya, Bu, ini loading. Oh ya. Dikirim dulu. Iya, betul sekali. Tadi itu ada untuk mengukur ketinggian, bisa untuk navigasi, dan juga yang lain-lainnya. Jadi perbandingan trigonometri ini ada sudut-sudut seperti sin, cos, tan. Pernah dengar? Di SMP pernah dengar? Belum, Bu. Tentang sinus, cosinus, dan tangan. Selanjutnya untuk pembelajaran membuat
menganalisis, menyelesaikan masalah tekstual yang terkait dengan salah satu yaitu mengukur ketinggian. Kalian masih ingat nggak bagaimana cara mengukur panjang sisi segitiga jika hanya mengetahui panjang dari kedua sisinya? Rizkia mungkin. Gimana cara mengukur segitiga jika diketahui kedua panjang sisinya? Iya, seperti di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan Pitagoras. Misal, bagian A ini tidak diketahui, cuma bagian B sama C. Maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Tapi bagaimana jika hanya diketahui satu sisi saja? Nah, ini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Sama seperti ini. Bagaimana cara kalian mengukur tinggi suatu tiang atau bangunan? Coba dijawab. Alfia. Gimana cara kalian mengukur tinggi? Alivia? Menggunakan itu Bu, Pitagoras. Pitagoras digunakan untuk ketika kedua sisinya itu diketahui. Oh Misal ya, kalian itu mau mengukur tinggi, apakah kemiringannya kalian sudah tahu? oh berarti Panjangnya berapa? Belum. belum. Berarti untuk mengukur suatu tinggi ini, itu cuma satu sisinya yang diketahui. Seperti jarak kalian yang bisa diukur. Seperti itu. Ya. Bagaimana lagi contohnya? Nur Hakiki mungkin. Biasanya menggunakan apa kalau mau mengukur suatu ketinggian? Nur Hakiki. Tidur masih Nur Hakiki. Hadir, Bu. Oh, hadir. Bagaimana mengukur suatu tinggi? Mungkin kalau di SMP dulu Pakai menggunakan apa? kesebangunan, Bu. Kesebangunan. Iya, boleh. Sebelumnya sudah mendapatkan materi kesebangunan, tapi untuk materi kesebangunan itu, kalian memerlukan sebuah alat pembanding. Jadi apakah ada cara yang lebih efisien untuk mengukurnya? Nah, itu kita akan menggunakan contoh cara mengukur tinggi dengan menggunakan alat bantu yaitu klinometer. Kalian pernah dengar klinometer? Sebelumnya pernah lihat? Coba search tentang klinometer di HP masing-masing. Di sini saya ada video cara untuk menggunakan klinometer dalam mengukur suatu tinggi. Kita tonton sama-sama dulu. So now I demonstrate to you how to measure the height of a tall object using a clinometer. So first, you place yourself at a distance away from the tall object. Then, measure the distance from the base of the object to the point where you're standing. Here, I'm going to measure the height of a flagpole. First, you take the clinometer in your hand and locate the end of the object. Once you've located the end of the object through the straw, let the clinometer stay steady. Once it becomes steady, record the reading on the clinometer where the string touches the scale on the clinometer. So here I've got an angle of elevation of 45 degrees. Now that we have recorded the angle of elevation of the flagpole, let us calculate the height of the flagpole. Now, to calculate the height of the entire flagpole, we first need to calculate the height of the flagpole above our eye level. So now, place myself
5 meters away from the foot of the black hole, if we consider, then L equals to 5 meters. Now to calculate the height of the object, that is the black hole, above our eye level, we'll use the formula tan x equals to L upon h, where L is the distance between Sudah. the black hole and small h is the height of the black hole. By taking h on the LHS and tan x on the RHS, we get h equals to L upon tan x. We already know that L equals to 5 meters and tan of 45 is nothing but 1. Habis santu yang di Therefore, situ. values in equation, we get h equals to 5 meters upon 1, which is nothing but 5 meters. Now next, we move on to the entire height of the object. The height h of the object is now given by h equals to L upon tan x plus d. We have already calculated the value of L upon tan x. And since d is nothing but the height of your eyes from the ground, by substituting the value in the equation, 1.65, which equals to 6.6 meters. Thus, the height of the black hole is 6.65 meters. I hope you all understood this activity. Baik, sudah. Apa sudah paham bagaimana cara penggunaannya? Ya, di sini kita akan langsung mempraktekkan, tetapi menggunakan klinometer yang sederhana yang akan kalian buat masing-masing kelompok. Di pertemuan yang minggu lalu kita sudah membagi menjadi 3 kelompok. Sekarang Ibu ingin kalian berkumpul dengan kelompok kalian dan mengeluarkan benda-benda yang telah disuruh untuk membawa di pertemuan yang selanjutnya sebelumnya. Di sini akan saya bagikan LKP yang nantinya akan kalian isi dan juga sekaligus sebagai petunjuk cara kalian membuat proyek. Proyek akan dilakukan selama 20 menit, kemudian hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. LPD-nya telah dibagikan oleh ketua kelas. Untuk selanjutnya, selama 20 menit kalian akan bekerja untuk membuat klinometer dan mengukur benda-benda di sekitar kalian, tinggi apapun itu. Baik, sekarang bisa mulai bekerja. Mungkin ada pertanyaan dari teman dari kalian, bisa langsung disampaikan. Sudah, Bu. Baik, ini untuk LKPD-nya. Baik, kerja kelompoknya sudah selesai. Silakan untuk satu kelompok bisa mempresentasikan ke depan hasil kerjanya. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Kelompok 2, Bu. Baik, bisa langsung dipresentasikan hasilnya. Baik. Nah, ini adalah hasil diskusi kami, kelompok 2.
yang terdiri dari nama anggotanya yaitu Kahfi, Aufan, Farita, dan saya sendiri Alivia. Jadi Nah, yang pertama, ini kami sudah menjawab sesuai hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud sudut elevasi dan sudut depresi? Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke atas bangunan. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang dibentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat ke arah ke bawah. Untuk nomor 2, bagaimana cara kalian? Oh, baik. Untuk cara membuatnya dan cara penggunaannya, yang pertama cara membuat itu gulung karton membentuk teropong. Yang kedua, tempelkan busur pada karton dengan lem. Dan yang ketiga, ikatkan benang tepat pada tengah busur. Dan yang terakhir, ikatkan pemberat pada sisi lain benang. Untuk penggunaannya, arahkan klinometer pada puncak bangunan. Yang kedua, lihat sudut elevasi yang dibentuk pada klinometer. Nah, saya lanjutkan untuk yang nomor 2. Bagaimana cara kalian mendapat sudut elevasi dengan menggunakan klinometer? Yaitu dengan mengarahkan klinometer pada puncak bangunan, kemudian pemberat pada klinometer akan menunjukkan sudut elevasi yang dibentuk. Nah, setelah ini, jadi kan setelah membuat alat klinometer, selanjutnya adalah melakukan kegiatan mengukur tinggi suatu objek menggunakan klinometer. Carilah objek di sekitar kalian seperti pohon, tiang bendera, tiang masjid, dan lainnya. Kemudian temukan berapa tinggi objek yang kalian ukur dan berapa jarak kalian pada ujung objek tersebut. Tuliskan cara kalian memperoleh hasil pada kotak di bawah ini. Nah, jadi kami sudah mendiskusikan, yaitu nama bangunannya ada perpustakaan, jarak pengamat yaitu 4,2 meter, untuk tinggi pengamat dari mata ke permukaan tanah yaitu 1,55 meter, untuk sudut elevasinya 45 derajat. Nah, tinggi perpustakaannya yaitu tan 30 derajat sama dengan tinggi gedung per jarak pengukur tanah. Tan 30 derajat untuk X-nya itu tinggi objek. Untuk menemukan tinggi objek. X sama X per 4,2. Pindah luas X sama dengan 1 dikali 4,2. Jadi ditemu maka tinggi perpustakaannya itu adalah 4,2 ditambah 1,55 sama dengan 5,75 meter. Nah, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya yaitu apa kegunaan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk mengukur tinggi suatu bangunan. Apa perbedaan dalam menggunakan perbandingan trigonometri sin, cos, atau tan? Untuk sin digunakan untuk mengetahui nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring. Cos digunakan untuk mengetahui nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring, sedangkan tan digunakan untuk mengetahui nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping. Nah, untuk kesimpulannya, kita dapat mengukur tinggi suatu bangunan dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan alat klinometer. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, bagus sekali presentasinya dari kelompok 2. Boleh beli tepuk tangan dulu. Reaction tepuk tangan. Untuk yang lainnya apa ada tanggapan dari kelompok lain? Izin bertanya, Bu Ningrat.
Iya, silakan bertanya pada Ya, kelompok untuk yang presentasi. kelompok yang presentasi itu kenapa di pengerjaannya itu menggunakan tang? Jadi itu Iya, saja. bagus. Coba untuk yang penyaji, apakah ada sanggahan dari pertanyaan tersebut? Baik, Bu. Saya izin menjawab pertanyaan dari hakim. Kenapa kelompok kami menggunakan tang? Halo, apakah suaranya terputus? Suara saya jelas, Bu. Mungkin bisa dijawab oleh anggota kelompok yang lain. Suara saya jelas, Bu. Oh, sudah, sekarang sudah jelas. Ya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Hakiki. Ribut sekali ya. Ribut sekali ya. Oke, udah. Ya, jadi pertanyaan dari Hakiki tadi, kenapa kelompok kami memilih menggunakan TAN? Karena nilai perbandingan TAN menggunakan sisi depan, yaitu tinggi perpustakaan, dan sisi samping, yaitu jaraknya ke perpustakaan. Bagaimana, Hakiki? Iya, baik, terima kasih atas jawabannya. Tidak, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain lagi atau tanggapan dan saran untuk kelompok penyaji? Tidak ada. Iya, untuk pertanyaan tadi, kenapa memilih TAN? Sebenarnya kita bisa menggunakan sin atau cos. Akan tetapi karena di sin ada dan cos ada sisi miring yang belum diketahui, maka kita bisa menggunakan tan yang lebih mudah. Bagus sekali. Untuk yang bertanya maupun yang menanggapi nanti bisa diberi nilai plus untuk sekretarisnya ya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan share screen. Yang terakhir di pertemuan kita akan mencoba merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah kita lalui. Bagaimana kegiatan belajar pada pagi hari ini? Apakah seru ataupun menarik ataupun yang lain? Ada yang mau memberi tanggapan? Dari Rizkia mungkin? Pembelajaran hari ini seru, Bu. Ya, seru. Apa yang kalian dapatkan dari kegiatan yang telah kalian lakukan? Pengalaman apa yang kalian dapatkan hari ini? Apakah ada pengalaman baru? Mungkin bisa dijawab, Bella. Ada, Bu. Ternyata kita Apa itu? mengukur tinggi bangunan secara langsung dengan menggunakan klinometer. Ya. Apakah ada yang belum kalian pahami dari pelajaran materi perbandingan trigonometri hari ini? Ada yang belum paham? Atau ada kesulitan dan kendala yang kalian alami dari pelaksanaan kegiatan hari ini? Untuk kelompok 1, apakah ada kesulitan atau kendala? Tidak ada, Bu. Yang kelompok 2, ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Yang kelompok 3,
Apakah mengalami kesulitan atau kendala? Tidak ada, Bu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, eh, sebagai akhirnya saya akan membagikan kuis untuk kalian secara individu. Kuis ini akan dikerjakan dalam waktu 7 menit ya. Untuk ketua kelas bisa langsung dibagikan kuisnya. Ya, silakan dikerjakan dengan jujur sesuai dengan pemahaman kalian pada pagi hari ini. Baik, waktunya habis. Kuis bisa dikumpulkan di meja saya. Oke, pada pagi hari ini, inti dari pembelajaran ini adalah untuk mempraktekkan secara langsung bagaimana mengukur tinggi dari suatu bangunan menggunakan perbandingan trigonometri. Yaitu memanfaatkan secara langsung perbandingan trigonometri ini di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas mengenai persamaan dan ketidaksamaan linear. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada semua siswa yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Iya, terima kasih Bu. Ya. Sudah berapa yang tampil ya? Tujuh orang, Bu. Tadi 2, kemarin berapa? 2 juga ya? Iya, Bu. 2 baru yang tatap muka 3 ya? Iya, Bu. Berarti masih ada sisa berapa? Masih ada 5. 5. Nanti setelah lebaran aja yang 5. Kalau Jadi, ini mau ada yang lanjut, bagaimana, Bu? Ibu ini mau menguji. Oh, iya, Bu. Ada yang ujian ini. Nanti setelah lebaran, kita masih online minggu keberapa itu ya? Minggu ke-10. 9, 10 ya? 10 Iya. atau 11. Pokoknya setelah lebaran, kita masih ini online. Setelah itu, minggu berikutnya kumpul di kampus. Oke, berarti untuk minggu ini pertemuannya sampai sini ya. Nanti setelah itu ini 10. Ini mepet sekali pertemuannya. Soalnya oke, masih bisa. Setidaknya pertemuan 14-15 itu kalian harus ini tampil dengan siswa micro teaching di rekaman itu loh di itu lantai 4. Nanti setelah itu dipersiapkan ya. Oke, enggak apa-apa nanti setelah lebaran diusahakan yang 5 orang itu sudah selesai semuanya. Setelah itu kita mempersiapkan diri untuk ini dengan siswa ya untuk shooting. Oke. Untuk pertemuan hari ini barangkali kita sudah ya. Kita tutup dan terima kasih semuanya yang hadir. Kita cuma 8 orang ya, berarti ada 5 orang yang tidak masuk. Berapa semuanya sih? Lali Ibu. 12 Bu semuanya. 12, oh iya betul, 4. Oh, 4 orang yang tidak masuk. Oke. Nanti PJ-nya di sini siapa? PJ-nya hadir enggak? Hadir, Bu. Nanti minta tolong absensinya ya. Iya, Bu. Itu
Oke. Terima kasih semuanya. Oh, Terima dan kasih. iya, Ibu pamit ya. Iya, Bu. Ketemu nanti setelah Lebaran. Oke, selamat berlibur semuanya. Selamat. Terima kasih, Bu. Yo, terima kasih ya Kiki. Ibu pamit ya. Ini siapa Bel yang mau maju selanjutnya, Bel? Herlita. Oh, oke. Sama? Gak tahu siapa. Mau di spin mungkin. Aku dah. Oke. Semangat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Cepet ya. Mergo gak iki ya, Kak.